Atas kesempatannya Bu Kones beserta dosen Pamong Pak Wayan, dosen pengampu Pak Wayan dan guru Pamong Pak Luluk. Izinkan saya untuk berteaching. Oke, selamat siang anak-anak sekalian. Siang, Pak. Siang Pak. Selamat siang, Pak. Ini dari suaranya ini kayaknya masih semangat ini di jam terakhir. Oke, sudah makan atau bagaimana ini? Masih sehat atau bagaimana keadaannya? Belum, Pak. Belum, Belum Pak. makan, Pak. Belum makan ya. Oh iya. Jadi kalaupun kita belum makan ataupun kurang sehat ataupun kurang fit, kita tetap harus bersyukur karena pada siang hari ini kita masih dikasih Tuhan anugerah untuk menghirup udara di siang hari ini. Oke, sebelumnya saya mau mengabsensi yang tidak hadir. Ada kira-kira anggota kelas kalian ini yang tidak hadir, anak-anak sekalian? Hadir semua, Pak. Hadir, Pak. Nampak dia termotivasi untuk belajarnya ya. Berarti pembelajaran saya ini kayaknya ditunggu-tunggu gitu ya. Benar, Pak. Oke. Kemudian saya mengingatkan itu, Anda masih ingatkah pembelajaran yang minggu lalu terkait pembagian prakarya itu? Yogi, bagaimana menurut Anda? Ya, Pak. Ya, coba sebutkan 4 pembagian prakarya itu. Pertama, kerajinan. Kedua, budidaya. Ketiga, pengolahan. Dan yang keempat itu rekayasa, Pak. Oke, keren sekali dia ya. Dia masih ingat walaupun sudah 1 minggu. Biasanya di kelas lain itu udah lupa. Gitu dia. Di sini kelasnya mantap, dia keren. Oke, kita lanjut. Untuk tujuan pembelajaran kita di hari ini, itu setelah Anda mengikuti proses pembelajaran, Andanya nanti diharapkan mampu merancang desain kerajinan berbahan bambu dengan inspirasi budaya Simalungun. Kebetulan sekolah kita ini mengadakan ataupun ada yang lagi studi banding, itu ada darinya muridnya dari Bali, itu Nak Made ya. Kemudian Felicia dari Yogyakarta beserta Pak Agung dan Paujan. Dari mana Paujan? Asalnya dari mana Paujan? Dari Sumatera Barat, Pak. Ah iya. Ya. Jadi kita ini terhubung jadi sangat dekat dikarenakan adanya teknologi ya. Jadi walaupun demikian kita akan mengikuti pembelajaran walaupun ada yang daring, ada yang luring gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita pada materi pembelajaran kita untuk siang hari ini yaitu di bagian pencarian ide produk dan menggambar sketsa, di mana untuk pencarian ide itu secara sederhana itu bisa kita terapkan dengan memakai rumus pertanyaan yaitu 5W1H gitu dia. Kemudian untuk menggambar sketsanya itu untuk berlatihnya ataupun untuk lebih mampunya menggambar itu harus dibarengi dengan latihan. Kalau di istilah saya itu persetan dengan bakat gitu dia. Bagaimana anak-anak sekalian? Setuju? Setuju, Pak. Oh gitu Setuju, ya. Pak. Oke. Biar kita buktikan dulu masing-masing dari Ananda sekalian, baik di luring ataupun di secara daring, sediakan kertasnya dan alat tulisnya. Oke, Satriwana jangan menghayal di situ. Ya, silakan ambil kertasnya. Oke. Silakan digambar sesuai dengan kemampuan Anda. Gambarkan apalah ya?
Yang sederhana, vas bunga atau cangkir. Sudah? Udah, Pak. Oke. Gones, silakan kasih tunjukkan ke layar kamera Anda bagaimana tampilannya. Sebentar, Pak. Sudah kelihatan? Yang lainnya Sebentar, kelihatan Pak. karya Sebentar, Gones? Pak. Belum. Belum. Ini. Belum ya. Ini ya, Pak. Oke. Itu sudah ada Iya, Pak. mulai keren dia ya, udah ada dimensinya ataupun dimensi secara semuanya ya. Oke. Bagaimana dengan Fobjan? Ada sudah digambar? Oke, Apa? terima kasih. Bagaimana dengan Yogi? Udah, Pak. Ini, Pak, Mana tampilannya? karya saya, Pak. Wah, Ya, itu udah lebih luar biasa itu ya, ada motifnya ya. saya mau buat tempat pensil, Pak, menggunakan Oh, itu- bambu. Oh, gitu ya. Ya, Itu semacam ornamen macam jadinya apa? Jaring laba-laba ya, Spiderman. ini ornamen Simalungun, Pak. Oh, gitu ya. Oke, Iya, oke, oke. nanti saya lukis di tempat pensil yang dari bambu ini, Pak. Oke. Ini, Pak. Keren ya, Pak ya? Oke, mantap, keren. Ya, terima kasih banyak, Pak. Oke. Dari kawan-kawannya yang tidak menunjukkan, sepertinya mereka malu-malu dengan kemampuannya. Jadi yang sudah melaksanakan tadi itu sebagai pretestnya jangan hilang. Nantinya kita lihat setelah pembelajaran ini apakah ada perubahan yang lebih bagus. Begitu dia kira-kira. Oke, sebelumnya ininya saya akan menunjukkan sebuah gambar. Oh, di mana tadi? Sudah kelihatan? Masih proses, Pak. Oke, sambil menunggu. Sudah? Masih belum, Pak? Masih belum. Belum terlihat, Pak. Ya, Sudah, sudah. Pak. Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. kelihatan di layar LCD-nya kan? Apalagi yang Iya. di luar kota, bagaimana di layar Anda kelihatankah? Sudah, Pak. Oh, sudah ya. Oke, berdasarkan gambar yang Anda perhatikan di depan layar Anda, ataupun di papan tulis, ataupun di layar LCD-nya, kira-kira apa masalahnya makanya terjadi seperti pada gambar tersebut? Oke, siapa yang mau memberikan Pak, saya. pendapatnya? Saya, Oke, Pak. silakan Agung. Salah rancangan, Pak. Oke, salah rancangan ya. Oke, kita tampung dulu. Berikutnya. Tidak tepat guna, Pak. Izin, Pak. Oke, tidak tepat guna. Ananda yang lain? Yogi? Bagaimana menurut Anda? Mungkin saya sependapat dengan Agung, Pak. Iya, gitu ya. Iya. Oke. Bagaimana dengan Nak Sigit yang dari Nias? Sama, Pak. Mungkin ini tukangnya ngantuk pas buat ini, Pak. Oh, gitu pula ya, tukangnya ngantuk ya. Oke lah. Yang Anda sebutkan tersebut itu semuanya benar, tapi yang paling inti, kenapa dia tukangnya ngantuk? Gara-gara apa? Mungkin kurang gizi mungkin ya. Kemudian juga kurang kemampuan dalam hal membaca gambar juga, bisa jadi juga seperti yang disampaikan kawannya, tidak sesuai dengan rancangan ataupun desain. Gitu ya. Oke, kemudian di gambar berikut ini sudah kelihatan? Apakah di daerah Anda masing-masing itu ada bambu? Ada, Pak. Ada. Ada. Oke. Ada, Pak. Oke, kira-kira di lain dari gambar yang ditampilkan, kira-kira
adakah ide Anda yang lain dari sini? Pembuatannya ataupun pemanfaatan dari bambu tersebut? Ada Pak. Coba Anda sebutkan, Sigit. Saya buat kandang ayam Pak dari bambu Pak. Oh iya, mantap. Itu jadi fungsional ya. Ya Pak. Oke. Yang lainnya? Bambunya dibikin speaker Pak, sarang speaker. Gimana, Fauzan? Dijadiin sarang speaker Pak. Sarang speaker, tempatnya speaker gitu ya maksudnya? Iya, iya Pak. Oke. Ide yang sangat keren itu. Baru ini saya dengar gitu ya. Oke, bagaimana dengan Nak Yogi? Atau enggak Maria? Mana Maria? Dari tadi enggak nampak. Hadir Pak, hadir Pak, hadir. Iya, Maria lah dulu Maria ya. ngeyel. Iya Pak. Iya, ngehalu dia, ngehalu. Kalau saya Pak buat lemari Pak. Oh iya, untuk lemari ya. Oke. Iya Pak. Ada yang lainnya? Oke, kemudian kalau tidak ada, bagaimana menurut Anda kalau budaya Anda setempat itu? Kalau di daerah saya ini kan, ataupun di Simalungun ini, kira-kira bisakah budaya itu diterapkan di permukaannya? Contohnya lah, atau enggak di tempat Anda. Kalau dia di Jogja, kira-kira ornamen atau budaya apa yang bisa diterapkan di permukaannya? Bagaimana Nak Agung? Bisa kira-kira? Kalau di Jawa nanti mungkin bisa ditempel kain batik, Pak. Oh gitu ya. Atau Iya. Oke. Kalau dari Padang bagaimana, Paujan? Bisa jadi apa Pak? Penyanggah untuk bangunan rumah adat, rumah gadang. Oke, kira-kira motif bisa nggak ditempelkan menurut Paujan ke permukaannya itu? Motifnya ataupun ornamen dari suku Di Anyam ya Pak. apa ya? Kalau di Anyam Iya, bisa suku Pak. Padang. Hah? Bisa Pak. Bisa ya. Oke. Ya. Jadi berdasarkan ini Andanya nanti berdiskusi. Kan sudah dibentuk kelompoknya kan? Jadi dalam diskusi itu nanti Anda memakai HP Anda tentunya sudah memakai yang sudah ada paket datanya. Itu Anda diskusikan sesuai yang di LKPD ini tampilannya. Indikator yang didiskusikan itu idenya. Ide yang logika maksudnya yang akan dikerjakan. Kemudian kalau di sini dibuat budaya Simalungun yang bisa diterapkan pada karya. Mungkin kalau dari daerah lain sesuaikan dengan tempat Anda. Kemudian indikator diskusi yang lainnya adalah alat dan bahan mendesain. Kemudian terakhirnya nanti dipraktekkan atau diterapkan menjadi sketsa. Oke, berikutnya contohnya tadi yang tidak mampu membuat sketsa tadi, siapa yang tadi yang nggak tampil itu bisa saya contohkan ya, biar jangan malu-malu di lain kali. Kalau ide itu kan tadi caranya saya sampaikan bisa Anda buat ataupun cari dengan menggunakan rumus 5W1H. Budaya Simalungun yang bisa diterapkan pada karya, contohnya Anda cari yang paling sederhana itu ambil dia berbentuk motif, gitu dia. Kemudian alat dan bahan mendesain yaitu pastinya bisa Anda ketahui, contohnya pensil, penghapus, penggaris dan lain sebagainya. Untuk membuat sketsanya, contohnya sesuai dengan gambar yang saya tampilkan tadi, misal untuk dia membuat sebuah kelihatannya. Kelihatan, Pak. Contohnya di sini ada gambar sederhana. Mungkin Satriwana itu malu menunjukkan gambarnya yang seperti ini kan? Iya kan? Mana Satriwana? Masih hadir dia atau udah tidur? Toilet Pak. Satriwana ada? Toilet ya? Iya Pak. Ada Pak. Maria pun tadi nggak menunjukkan kan? Mungkin seperti ini gambar Anda ya. Jadi kalau cara menggambar itu menurut saya buatkan dia gambar ataupun bidang datar yang mewakili benda yang Anda buat. Untuk mengambil dimensi semuanya, Anda tinggal secara gampangnya ini dilengkungkan.
Ini saya tandai dengan garis merah. Nah, kemudian di sini di bawah. Kelihatan? Ya, Bisa kelihatan Pak. dibayangkan? Iya. Kalau ini terbuat dari bahannya gelas, mungkin kaca, mungkin ini Anda buat ada bayangannya di sini, halus. Biar agak kesannya transparan gitu ya kan? Oke, paham sampai sini? Paham Pak. Pak. Paham, Pak. Jadi saya harap setelah saya buatkan contoh demikian, Anda itu termotivasi untuk mengeluarkan kemampuan Anda yang sesungguhnya, gitu ya. Oke, berikutnya Andanya nanti setelah Anda diskusikan, kemudian setiap peserta didik itu jadinya membuat sketsa. Jadi diskusinya yang pakai kelompok, tapi untuk tugas prakteknya itu jadinya nanti membuat per individu, yaitu Anda per individu membuat sketsa ataupun desain karya kerajinan berbahan bambu sesuai hasil diskusi Anda pada buku gambar masing-masing siswa. Kemudian seperti yang saya contohkan tadi, hasil diskusi Anda itu contohnya kalau dia budaya Simalungun, ada gorganya seperti ini. Nah, secara sederhananya dia mirip huruf S. Jadi ininya nanti diterapkan, apakah ini jadi vertikal atau contohnya horizontal gini. Kemudian digambar ataupun dirancang sesuai warna ornamen tersebut. Itu maksud saya. Kira-kira dipahami? Paham Pak. Oke. Paham, Pak. Berdasarkan yang saya sampaikan tadi, bagi Anda ataupun ketua kelompok, diskusikan dulu, saya kasih waktunya sekitar 20 menit sampai menghasilkan gambar gitu ya. Oke. Berikutnya, setelah itu Anda ketua kelompok itu menyimpulkan hasil diskusinya. Bagaimana hasilnya? Apakah setiap anggota kelompok tersebut mampukah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, yaitu tujuan pembelajaran, biar saya ingatkan, Anda peserta didik mampu merancang desain kerajinan berbahan bambu dengan inspirasi budaya Simalungun. Bagi yang di luar budaya Simalungun, pastinya budaya setempat Anda gitu. Oke, bagaimana dengan ketua kelompoknya? Yogi, silakan presentasikan bagaimana di sekelompok Anda, mampukah kira-kira? Dari hasil diskusi kami Pak, kami akhirnya menetapkan desain yang saya tadi sudah buat Pak. Jadi membuat tempat pensil dari bambu Pak. Nah, setelah kami diskusi, kenapa memilih itu? Karena kami rasa itulah yang paling mudah untuk Menarik dibuat. gitu ya. Menarik dan mudah menarik untuk gitu dibuat. ya. Iya Pak. Oke. Bagaimana dari anak didik yang studi banding dari Jogja, Gones? Ada Gones? Ya Pak, dari hasil diskusi kami berdua ini tadi kami sepakat mau membuat celengan Pak, dengan nanti ada hiasannya itu batik kawung gitu. Iya. Jadi begitu Pak. Oke. Bagaimana dari Padang, Nak Fauzan? Sudah Pak. Bentar. Sini kami sudah merancang speaker dari bambunya Pak. Oh, keren ya. Nanti ornamen di atasnya ini akan ada motif dari Padang, yaitu pucuk rabuang yang juga memaknai dari Minang Pak. Maknanya Oke. kokoh. Ya. Berarti kalau
warna khas dari Minang itu yang paling banyak itu warna apa, Nak? Kalau dari Minang lebih hitam, kuning, merah, Pak. Nanti ornamennya juga warna itu kayaknya. Oke. Ya, Oke, terima kasih Terima kasih, kepada Pak. ketua-ketua. Iya, terima kasih ya, Nak Paujan ya. ya Pak, sama-sama Pak. Oke, Anda sudah menyumbangkan ide kreatif Anda agar didengarkan kawan yang lain untuk menambah pengetahuannya. Oke, dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, maka kita simpulkan berdasarkan diskusi tersebut, siswa mampu memilih dan menerapkan budaya ataupun budaya setempatnya pada karya yang terbuat dari bambu tersebut. Kira-kira adakah pertanyaan yang mau disampaikan? Cukup, Yogi Pak. ada? Oke, Gones. Cukup, Pak. Cukup? Oke. Cukup. Oke, terima kasih. Kalau sudah cukup dikatakan, berarti sudah paham ya. Nanti kalau sudah mengaplikasikan, tidak ada lagi kekurangan di minggu depannya. Gitu kira-kira ya, Nak Gones ya. Ataupun yang lainnya. Ya, Pak. Oke, terima kasih kepada Ananda sekalian sudah belajar keras dan cerdas dan mampu bekerja sama dengan sesama anggota kelompok untuk menyelesaikan masalah terkait merancang desain kerajinan berbahan bambu dengan inspirasi budaya Simalungun. Sama seperti yang saya sebutkan yang beberapa detik yang lalu, untuk pertemuan kedepannya kita belajar menerapkan desain itu menjadi karya kerajinan dalam bentuk 3 dimensi. Demikian isi pembelajaran kita hari ini. Akhir kata kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita menyelesaikan pembelajaran secara baik dan tidak terkendala apapun. Selamat siang, sampai jumpa minggu depan anak-anak sekalian. Terima kasih. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Fenomena. Baik, terima kasih Pak Posman. Dipersilakan Pak Lulu untuk memberikan tanggapannya. Silakan Pak. Kalau Pak Posman itu oke ya, yang jelas yang perlu saya kritisi tadi khususnya memang memang mungkin karena pembawaan Pak Posman gitu ya, yang sangat berwibawa begitu. Apa itu, Pak? Karena sangat berwibawa sehingga banyak yang ketakutan gitu. Karena jadi memang dalam kalau tadi ya tentang urut-urutan pembelajarannya, saya kira ya sudah runtut begitu ya. Kemudian sudah runtut, kemudian sesuai dengan apa yang model pembelajarannya begitu ya, karena memang di awal ini kan masih merancang begitu ya. Cuma memang yang perlu saya berikan sedikit catatan ya, pembawaan dalam memberikan materi pembelajaran, karena ya karena sama-sama sebelumnya mungkin masih bisa kan ya ketika memberikan, cuma masih bisa tertawa atau bagaimana. Kalau saya mikir kalau muridnya kalau anak murid nanti gimana, kesannya malah malah jadi ketakutan atau bagaimana ini. Tapi ya saya tidak bisa karena itu memang pembawaan masing-masing ya. Karena membangun suasana menyenangkan dalam kelas memang sangat diperlukan ya, khususnya dalam nanti prakteknya ya Pak Pasman. Jadi mungkin kemarin saya sudah memberikan beberapa kisi-kisi tentang saya fit dalam
praktek itu nanti ternyata ya penampilan guru juga dinilai begitu ya, tidak cuma materi gitu. Tapi penampilan baik dari segi istilahnya gesturnya, kemudian cara pembawaannya, penyampaian materinya, ya saya kira perlu nanti istilahnya itu perlu diperhatikan gitu. Saya kira ya semoga nanti bisa semenyenangkan ini begitu ya ketika disampaikan penyampaian di kelas gitu ya. Karena di sini kemampuan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan itu juga nanti ada penilaiannya gitu ya. Apakah guru selalu tersentuh memberikan bantuan pada siswa, ternyata itu juga masuk ke dalamnya gitu. Jadi harapannya nanti di dalam pembelajaran itu juga benar-benar bisa diterapkan. Saya kira itu. Kalau untuk tadi penguatan di akhir penguatannya memang perlu sedikit ditambah lagi tadi. Kemudian saya kira tidak ada catatan yang berbeda. Ya itu aja, artinya pembawaan dalam membawakan pembelajaran saya kira perlu mendapat perhatian dari Pak Bosman. Saya juga bingung tadi akan seperti apa itu kan, justru bukan bingung ya, tapi penasaran gitu ya. Saya justru penasaran. Saya kira itu Pak Bosman. Terima kasih. Terima kasih Pak Lulu. Baik, terima kasih Pak Lulu untuk masukannya. Ya, yang terakhir dari Pak Wayan. Pak Made dulu, Pak Wayan. Oh, Pak Made. Baik, Pak Made dimohonkan untuk memberikan tanggapan. Semua aktif ya. Nanti ya Pak. Bisa memberi nilai itu loh. Baik. Silakan Pak Made untuk memberikan masukan. Dari saya untuk Pak Bosman itu sudah interaktif sekali, karena siswa diajak untuk, walaupun kita daring ya, siswa itu lebih senang dengan aktivitas menggambar daripada hanya mendengarkan guru berbicara ya. Jadi ada rangsangan dari kegiatan menggambar yang Pak Bosman lakukan ya kepada siswa. Interaksinya itu kelihatan sekali. Jadi ini bisa jadi nanti mungkin contoh untuk saya besok. Jadi bagus sekali untuk Pak Bosman. Memang gaya, kalau bicara gaya bahasa, memang setiap daerah berbeda-beda ya. Logat, gaya, karakter memang kalau mungkin siswanya di sana seperti itu juga, sesuai dengan karakter Pak Bosman gitu. Kalau saya juga di Bali seperti itu juga karakternya ya gitu. Jadi tidak bisa dipisahkan itu. Ya itu dari saya. Terima kasih masukannya Pak Made. Untuk semua saya rasa udah diwakili Pak dulu ya. Dan nggak jelas lagi.